Selamat siang semuanya. Siang, Oke, Siang Bu. ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 12. Ya, adapun di pertemuan 12 ini eh, materinya yaitu melanjutkan domain COVID-5, yaitu domain DSS, MEA, dan EDM. Ya. Nah, jadi kita melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Minggu lalu itu kita sudah domain APO dan BAI. Kali ini kita domain 3 lagi, yaitu MEA, DSS, dan EDM. Kita lihat satu-satu. Sebelum saya menjelaskan, saya ingatkan kembali, sebelum saya menjelaskan teori maksudnya, saya ingatkan kembali tugas kelompok. Walaupun belum saya upload di Spon, tugas kelompoknya ada sesuai dengan silabus. Isi silabus kan adalah tentang mengaudit ya, tugas kelompok audit, dan sudah ada juga kita dispon grupnya kalau tidak salah. Saya lihat dulu, saya pastikan grupnya udah dibentuk nggak ya? Oh belum ya ini. Oh sudah ya. Nah ini yang belum ada kelompok Jurianto, terus siapa lagi nih? Udah Jurianto yang belum ada kelompok. Silakan kamu pastikan Jurianto kamu ke kelompok siapa. Ya, jadi ini yang lainnya sudah punya kelompok semua nih, 3, 1, 2, 2, 4, 3, 4, 5. Nah, cuman Jurianto nih yang belum ada nih. Ya, ini saya kan. Nah, hanya Jurianto, silakan Anda pastikan kalau ada Anda bergabung di video conference ini, silakan Anda pastikan Anda gabung ke kelompok siapa, tanya teman-temannya, lalu nanti hubungi saya supaya saya bisa masukkan ke dalam aplikasi Spon, sehingga ketika kelompok Anda mengumpulkan jawaban, Anda juga dianggap sebagai peserta. Kalau tidak ya berarti Anda kerjakan sendiri, dan kalau tidak dikerjakan ya berarti tidak memiliki nilai tugas ya. Nah, adapun tugasnya saya perlihatkan dulu. Bentar ya. Nah ini, bentar. Nah ini dia. Sudah terlihat nggak ya? Belum ya? Nah, udah kelihatan tugasnya? Udah Bu. Sudah ya. Nah, jadi ini dokumennya. Nanti saya share ini di Spon. Jadi tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Kalau pada semester sebelumnya ini sebenarnya tugas individu, tetapi karena keterbatasan waktu, sebenarnya waktu nggak terbatas karena sudah dikasih tahu dari kapan-kapan, tapi ini keterbatasan kondisi saat ini yaitu COVID-19 yang sedang terjadi, sehingga mungkin agak sulit untuk mengerjakan sendiri, lebih enak berbarengan karena bisa saling membantu ya. Nah, jadi ini saya bikin tugasnya berkelompok. Kemudian ini menjadi nilai 50% dari nilai UAS. Jadi ujian nanti, UAS yang tertulis nanti itu hanya 50%-nya saja. Jadi skornya nanti kalaupun nanti tetap 100 skornya, tapi itu diambil 50%-nya saja, tetapi 50%-nya dari tugas ini. Nah, tugasnya adalah carilah sebuah perusahaan di sini di Palembang ya, ini masih yang dulu. Sekarang saya perluas saja di Indonesia. Ya, boleh melalui internet mencarinya, yang memanfaatkan SITI dalam operasionalnya. Ya, jadi tidak boleh yang tidak ada SITI-nya. Nih, ini wajib. Dan memiliki visi dan misi yang terdokumentasi. Kalau dia tidak punya visi dan misi terdokumentasi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan ada syarat berikutnya, yaitu tercermin pentingnya TI dalam visi atau misi perusahaan tersebut. Nah, ya.
Jadi harus tercermin, walaupun tidak ada di misi, tidak ada di visi, tapi ada di misi. Misalnya ada visinya memang dia tidak ada sama sekali berhubungan dengan TI, tetapi di misinya ada keterangan bahwa mencapai misi tersebut adalah salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itu boleh. Ya, tetapi kalau tidak ada tercermin pentingnya TI bagi mereka, maka tidak boleh. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Jadi yang pertama ya, carilah perusahaan di Indonesia. Anda boleh mencarinya di internet, terserah, atau di Palembang kalau Anda punya saudara dan Anda bisa mendapatkan visi dan misi perusahaan tersebut, silahkan. Jadi carilah pertama ya, yang memanfaatkan SITI dalam operasionalnya dan memiliki visi dan misi yang terdokumentasi. Hal tersebut tercermin dalam pentingnya TI dalam visi atau misi perusahaan tersebut ya. Tercermin pentingnya TI dalam visi tersebut. Jadi ada kata TI itu penting atau TI itu memang mendukung ya, bukan nggak dianggap sama sekali TI-nya ya di dalam visi misi. Kalaupun tidak ada di visi, boleh ada di misi. Itu yang pertama. Yang B, kumpulkanlah visi, misi, kebijakan-kebijakan tertulis jika ada, Renstra jika ada, dan dokumen-dokumen penting yang terkait. Lalu lakukan pemetaan menggunakan kerangka COVID. Nah, ini 41, ini yang waktu tahun lalu masih pakai 41, ini berarti COVID 5. Untuk mendapatkan domain-domain yang akan diukur. Pemetaan itu sudah dilakukan di 3 minggu yang lalu dan Anda juga sudah membuatnya, walaupun yang saat itu saya bilang kok tabelnya nggak diindahkan ya, kamu cuma mentranslate saja. Nah, jadi kumpulkanlah visi misi, kebijakan tertulis, Renstra, dan dokumen-dokumen penting yang terkait, lalu lakukan pemetaan menggunakan kerangka kerja COVID-5 untuk mendapatkan domain-domain yang akan diukur. Yang wajib adalah visi misi. Ya, kebijakan tertulis, Renstra, dan dokumen-dokumen penting lain ini tidak wajib. Tetapi kalau ada, punya nilai plus. Begitu. Jadi kalau itu tidak ada, nilainya nggak mungkin 100 tugas ini. Ya, tapi yang visi misi itu wajib. Karena kalau nggak ada, gimana mau menurunkan ke dalam proses-proses TI-nya. Kemudian yang C, buatlah daftar pertanyaan yang sesuai dengan domain-domain yang telah Anda dapatkan pada soal B. Jadi kan sudah turun dari visi dan misi dan kebijakan-kebijakan dan lain-lain ini, turunkan ke proses TI, ke dalam enterprise goals-nya COVID-5, kemudian ke dalam IT goals, IT related goals-nya COVID-5, baru ke IT prosesnya. Nah, akhirnya kan dapatlah mungkin ada beberapa belas atau 20-an mungkin prosesnya, atau mungkin berbelasan dari 37 itu ya. Dapatlah sekian. Atau mungkin dapat 37-nya kalau kamu lagi sial ya. Tapi kayaknya nggak mungkin 37 ya, mungkinlah 20 gitu, atau mungkin belasan. Lalu dari proses TI yang sudah dipetakan tersebut, buatlah daftar pertanyaannya. Ya, untuk hanya daftar pertanyaan ya, untuk memastikan penerapan mereka terkait proses itu di organisasi mereka. Jadi hanya sampai ke daftar pertanyaan. Nah, tidak perlu sampai mengukur. Walaupun minggu depan kita belajar cara mengukur. Ya, minggu depan kita belajar menghitungnya bagaimana. Tapi karena kondisi, saya tidak meminta perusahaannya menjawab. Ya, sebenarnya biar selesai, perusahaan setelah Anda buat daftar pertanyaan, perusahaannya menjawab. Setelah perusahaannya menjawab, Anda koreksi, Anda nilai. Kemudian nanti Anda berikan skornya, lalu berikan masukan-masukan kepada mereka untuk memberikan untuk menjadi menjadi perbaikan, saran perbaikan bagi mereka. Misalnya kan nanti ada gap. Jadi sebenarnya mereka itu merasa berada di level 4, ternyata setelah diaudit, setelah ditanya-tanya, ini kan daftar pertanyaan, ternyata di level 3. Kemudian apa saran Anda supaya mereka bisa mencapai level 4? Ya, tetapi itu tidak perlu dilakukan untuk tugas ini. Tugas ini sampai ke membuat daftar pertanyaan. Nah, yang dihasilkan dari tugas ini adalah sebuah dokumen Word berisi tentang Word ya, bukan PDF,
profil perusahaan, informasi tentang dokumen perusahaan yang sesuai dengan soal B ini, yang wajib yang berwarna merah. Kemudian tabel-tabel pemetaan beserta penjelasannya, yaitu pemetaan dari tujuan bisnis ke tujuan TI, lalu tujuan TI ke proses TI, kemudian daftar pertanyaan. Kemudian setelah sebuah dokumen Word, sebuah file presentasi, ya disarankan menggunakan PowerPoint tapi boleh yang lain, yang akan Anda tampilkan pada pertemuan 14. Ya, ini bukan pertemuan 13. Nah, 14. Kalau 13 minggu depan kecepatan. Tuh. Ya, sebuah file presentasi yang akan Anda tampilkan pada pertemuan 14. Nah, yang berwarna merah ini wajib. Jadi, ini saya bikin ya. Oke. Nah, jadi ini tugasnya, dihasilkan 2 dokumen. Dari sini ini nanti saya upload di Spon. Adapun pengumpulannya, presentasi dilakukan pada pertemuan 14. Ya, presentasi pada pertemuan 14. Tetapi pengumpulan dokumen ini boleh sebelum UAS. Ya. Kalau presentasinya boleh pada presentasinya wajib pada pertemuan 14. Kalau tidak presentasi di 14 berarti tidak memiliki poin presentasinya, tetapi mengumpulkannya di detik-detik sebelum UAS. Ya, mungkin UAS itu mungkin awal tahun ya, setelah tahun baru kayaknya, setelah tanggal 1 kan, tanggal 1 masih libur. Oke, itu tugasnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke bisa dimengerti tugasnya? Oke. Kita lanjut ke materi hari ini. Sebentar. Oke, jadi hari ini kita masuk ke domain DSS, MEA, dan EDM. Pertama kita masuk ke DSS ya, atau Deliver, Service, and Support. Nah, adapun service di dalam DSS yang ada adalah adapun di dalam DSS atau Deliver, Service, and Support itu ada 6. Ya, ada 6 proses yang ada pada DSS, yaitu Manage Operation, Manage Service Request. Oke, nah jadi saya ulangin ya. Jadi di dalam DSS ada 6 proses, ya, proses TI, yaitu pertama Manage Operation, yang kedua Manage Service Request and Incident, yang ketiga Manage Problems, kemudian yang keempat Manage Continuity, kemudian yang kelima Manage Security Services, kemudian yang keenam Manage Business Process Controls. Nah, ini ya. Nah, jadi ada 6 ini. Di dalam 6 ini lagi-lagi sama seperti domain APO dan BAI yang lalu, ada sub-sub prosesnya lagi. Nah, yang Manage Operation ini atau Service Operation isinya adalah mana ya isinya ya, nggak ada di sini nih. Kita lihat di buku yang ini nih. Isinya yang di Manage Operation. Nah, ini isinya adalah IT related goal-nya dulu ya. IT related goal-nya adalah IT related goal nomor 4, nomor 7 dan nomor 11. Kemudian isinya ada 5.
di DSS 01. Ya, DSS 01-nya ada 5 nih, yaitu perform operational procedure, manage outsource IT service. Jadi kalau ada layanan pihak ketiga diatur pada domain ini, kemudian monitor IT infrastructure, kemudian manage the environment, kemudian manage facilities. Nah, kemudian ada DSS 012. Ada berapa ini? DSS 012 ada ini 011, 012 yaitu manage outsource IT service. Kemudian ini ada 1 ya, ininya ya. Ini kan 01 ada 5, yang 011, 012, 013, 014, 015, kemudian DSS 02-nya IT related goal-nya nomor 4 dan nomor 7, proses goal-nya ini. Kemudian key management practice-nya ada 1, 2 sampai 7. Ya, ada 7. Kemudian DSS 03 sekarang ya berarti ya. DSS 03-nya ada proses goals-nya ini, kemudian ada 5 ya, ada 5 DSS 031, 032, 034, 035. Kemudian yang 04, kalau ada yang hitungin ya tolong ya. Yang nomor 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tadi ada 6 ya totalnya ya. DSS yang 05 ada 7. Kemudian yang terakhir yang 6 yang ke-6 ada 6 ya. Nah, jadi dari 6 itu dipisah-pisah lagi ya. Jadi 6 ya. Jadi beberapa, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 6 tadi ya. Nah, ini yang bahasa Indonesianya dari yang 6 tadi. Yang pertama manage operation ya. Pertama menangani operasi-operasi. Kan di sini kan deliver pengiriman, service, pelayanan, support, layanan dukungan. Ya, jadi isiannya ya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengiriman layanan TI, kemudian servisnya, kemudian layanan pendukungnya. Mas BAI. Ya, yang pertama manage operation, ya, menangani operasi-operasi. Kemudian yang kedua manage service request and incident, menangani permintaan layanan dan insiden-insiden, kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki kalau layanan memang yang sudah ditetapkan. Kemudian menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan TI. Kemudian memastikan kontinuitas atau keberlangsungan dari layanan TI. Kemudian mengatur layanan sekuritas atau keamanan, lalu mengatur kendali proses-proses bisnis. Nah, hubungan dari DSS dengan BAI dan APO, kan 1 minggu yang lalu kita sudah pelajari BAI dan APO. Nah, di manakah si DSS? Si DSS nyempil di sini nih. Jadi kemarin yang warna biru dan hijau itu sudah kita baca, yaitu si program manajemen dan project manajemen berada pada program manajemen, kemudian itu berada pada IT strategi, innovation dan lain-lain. Kemudian si IT ongoing-nya juga ada di sini. Kemudian si service operation-nya atau si DSS-nya berada di luar dari warna biru dan hijau. Kalau yang biru dan hijau si APO dan
si BAI ini kan ada hubungan di sini, dia berada di dalamnya, tapi ini berada di luar, tetapi dia memastikan keberlangsungan layanan yang ada pada perusahaan. Nah, kemudian masuk ke domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Ya, kita lihat dulu di sini. Buku ininya dulu ya, halaman berapa sih? Ini nggak hafal buku ini. MEA dari halaman 201, nanti APO-nya ada EDM-nya 29. Nah, yang di MEA ini hanya sedikit proses TI-nya ada 3. Yang pertama monitor, evaluate, and assess performance and conformance. Yang kedua yang di monitor, evaluate, dan assess adalah system of internal control. Kemudian yang di monitor, evaluate, dan assess adalah compliance with external requirement. Nah, ya jadi ini isinya. Apa saja yang mau dimonitoring atau mau diawasi, yang mau dievaluasi, yang mau diakses, ya yaitu performance atau kinerja, dan conformance-nya ini adalah audit ya, audit sekali. Karena audit itu tujuannya adalah dibagi 2 kan waktu itu masuk UTS juga, satunya performance, satunya conformance. Kemudian sistem dari kontrol atau pengendalian internal, kemudian compliance dengan kebutuhan-kebutuhan eksternal. Nah, kita lihat lagi isinya, ada 3 ya cuman ya, DSS, MEA 1, MEA 2, dan MEA 3. Nah, MEA 1 IT related goal-nya nomor 4. IT related goal ini bagi yang lupa adalah pemetaan ya. Jadi dia itu berasal dari IT related goal yang mana. Nah, IT related goal ini sebelumnya dipetakan dari enterprise goal. Ini yang tugas kamu itu. Jadi pertama lihat visi misi perusahaannya, kemudian dipetakan ke tujuan organisasi, tujuan bisnis yang ada pada COVID. Kemudian dipetakan lagi yang itu ke dalam IT related goal. Nah, ini dia nanti dapatlah si domain-domain atau proses-proses TI. Nah, si proses TI nomor MEA 01 ini IT related goal-nya nomor 4, 7, 11, dan 15. Nah, ini proses goals-nya atau tujuannya. Nah, tadi ada 3 ya. Nah, yang ini key management practice-nya atau kuncinya ya, kunci praktisnya. Yang pertama MEA 1 itu ada 5 key, ada 5 kunci. Ya, yang pertama establish a monitoring approach, ya yaitu pendekatan untuk pengawasan ya, jadi ada pendekatannya. Kemudian yang kedua set performance and conformance target, kemudian 3, 4, 5. Jadi ada 5 key management practice di dalam proses TI MEA 01. Kemudian di MEA 02 ini ada mana nih? Ke bawah Mas ya. Nah, IT related goal-nya nomor 2, 4, dan 15. Kemudian jumlah key management practice-nya ada 8. Ya, ada 8 key management practice. Kemudian MEA 03 IT related goal-nya nomor 2 dan 4, sedangkan key management practice-nya ada 4. Ya, MEA 31, 32, 33, dan 34. Nah, kemudian hubungan dengan domain yang lain, yaitu dengan DSS, BAI, dan APO, ini dia berada di luar semua domain yang lain. Jadi di luar biru, hijau, dan kuning, tetapi dia mencakup keseluruhan dari kegiatan strategik, taktikal, dan operasional. Kalau si
ini tadi si DSS nih, DSS ini kita lihat dia di level mana ini? Si DSS itu berada di level operasional ya, karena kan kegiatan service operation atau layanan operasional itu memang berada di level operasional, kan nggak mungkin direksi yang melakukan operasional ya. Nah, sedangkan si MEA, Measure, Evaluate, dan Assess ini berada di keseluruhan jajaran yang ada pada organisasi. Dia berada pada level operasional, taktik, dan strategik. Dan dia mencakupi keseluruhan kegiatan, walaupun memang dia tetap berada di luar. Ya, dia di luar semua domain yang lain, berbeda dengan yang hijau biru ini ada singgungannya. Tetapi kalau yang pink dan kuning ini berada di luar. Bedanya si yang kuning ini DSS itu berada di level operasional, sedangkan si MEA berada di semua level organisasi. Itu. Kemudian ini domain-domainnya ya, si MEA. Nah, ini tadi 3 ya, performance, sistem internal control, dan external requirement. Nah, lalu ini domain EDM ya, domain EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Ini ada di halaman awal kalau di buku. Karena ini sebenarnya ini di awal kalau di buku COVID ya. Nah, di EDM ini ada 5. Nih, ada 5 domain atau 5 proses TI. Yang pertama, Answer Governance Framework Setting and Maintenance, memastikan kerangka kerja dari tata kelola di organisasi itu sudah ada ya, dipastikan ada dan di maintenance. Kemudian memastikan pengiriman dari manfaat. Ya, jadi maksudnya itu manfaat dari layanan TI yang ada pada organisasi itu diterima. Kemudian memastikan adanya optimasi risiko, kemudian optimasi sumber daya, dan transparansi dari stakeholder. Nah, itu EDM. Nah, ada 5 EDM. Kita lihat satu-satu lagi. EDM 01 itu berasal dari IT Related Goal nomor 1, 3, dan 7. Kemudian Key Governance Practice-nya adalah, kenapa dia Key Governance? Karena dia tata kelola ya, dia berada di level tata kelola, bukan di level manajemen. Kalau yang tadi kan Key Management Practice, karena memang dia yang mengelolanya adalah manajemen. Kalau EDM yang mengelolanya adalah tingkat atas ya, strategik. Nah, lihat nih kalau posisinya ada di atas nih. Nah, kalau dilihat dari slide yang ini ya, ada di atas. Ini dia. Nah, jadi berbeda yang kalau yang tadi kan namanya Key Management Practice. Kalau sekarang namanya Key Governance Practice. Nah, di dalam EDM 1, EDM 01 itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, evaluasi sistem tata kelola. Yang kedua, direct the governance system ya. Kemudian yang ketiga, memonitor sistem tata kelolanya. Kemudian di EDM 2, tadi EDM 1 ya, ini ada 3 tadi. Kemudian di EDM 2 IT related goal-nya nomor 1, 5, 6, 7, dan 17. Kemudian key governance practice-nya ada 3 juga ya. Mengevaluasi optimasi dari nilai, kemudian direct value. Jadi sama semuanya, evaluate, direct, and monitor. Namanya juga EDM ya. Jadi tiga kata itu saja di dalam semua domain, semua subproses TI atau semua practice, semua key practice yang ada pada isinya EDM, semuanya pasti evaluate, direct, and monitor. Nah, yang ini yang di-evaluate dan direct and monitor adalah masalah optimization. Kemudian yang EDM 3 berasal dari IT related goal nomor 4, 6, 10, dan 15.
Nah, ini juga ya 3 key practice-nya, yaitu evaluate, direct, and monitor dari risk management. Kemudian EDM 4, pasti kayak gitu juga. EDM 4, IT related goal-nya nomor 9, 11, 16. Kemudian proses praktisnya, key praktisnya adalah 3 juga, evaluate, direct, and monitor management. Nah, kemudian EDM 5, EDM 5 berasal dari IT related goal nomor 3, 6, dan 7. Kemudian key praktisnya adalah mana nih? Hilang sudah keinian ya. Cepetan. EDM 5 key praktisnya adalah evaluate, direct, and monitor stakeholder reporting requirement ya. Ini stakeholder communication reporting, nah ini stakeholder communication. Nah, jadi itu ya ininya. Ada 5 dikalikan dengan 3, evaluate, direct, and monitor semuanya itu berarti ada 15 key practice. Ya, key practice dari proses EDM ya, dari domain EDM atau evaluate, monitor, and direct. Evaluate, direct, and monitor. Nah, ini tadi hubungannya, yaitu si EDM ini berada di luar memang. Ini tadi MEA. Si EDM berada di luar, tetapi dia di posisi yang paling atas, yaitu di posisi tata kelola. Nih, posisi dia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, Ya. yang tabel yang Kobe 5 itu boleh minta filenya nggak, Bu? Ada di Masih Spon? bingung yang di IDM itu, Bu. Ada di Spon? Tabel yang mana? Yang tabel yang IDM, Bu. Aku IDM nggak apa ketemu, sih? Bu. IDM yang mana? IDM yang Yang mana? tadi barusan Ibu jelas itu. Itu ada yang mana? Bentar ya, saya tunjukin ya. Oke, Bu. Yang mana? Yang ini? Iya, Bu. Nggak ketemu tadi. Ada di Spon. Di Spon itu di course nomor berapa ya? Nomor... Bentar, saya tunjukin dulu dari Meet-nya ya. Dari Meet-nya, dari Spon-nya. Oke, Bu. Oh, itu ada di Simponi ya, bukan di Spon. Ada di Simponi. Ntar saya buka Simponi ya. Oke, Bu. Lulu kayaknya udah dapet deh waktu itu. Lulu, coba kamu jawab, kamu dapat di mana? Lulu, masih ada nggak kamu di sini? Hah? Oh, Lulu yang sakit, yang izin sakit ya? Oh iya ya, lupa. Audit. Nah, ini oke, mana nih PPT galau ya? Mana yang PDF nih? Nah, ini kayaknya nih. 11 12 ini. Ada tuh Janu kayaknya. Nah, ini Janu. 230 halaman Janu. Oke, Bu. Ada ya di Simponi ya. Kamu berarti belum buka Simponi. Oke, Ya, Bu. nih 230. Oke, yang lain pertanyaan? Ada? Oh ya, saya belum screenshot ini. Bentar ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kamu mungkin boleh melanjutkan tugas berkelompok. Jadi walaupun kita tidak vikon karena waktunya masih waktu kuliah saya, bisa tugas kelompoknya dicicil. Tugas kelompoknya ada kebingungan nggak apa yang disuruh? Yang diminta ada yang bingung? Bisa mengerti semua ya? Karena tidak ada yang menjawab, saya anggap mengerti.
Tidak ada pertanyaan ya? Halo? Ya? Kenapa? Siapa yang mau ngomong nih? Tidak ada, Bu. Jadi ngerti ya berarti ya? Iya, Bu. Nah, jadi tugas kelompok itu yang saya ulangi lagi ya. Pertama carilah perusahaannya. Bebas, mau dari internet, mau dari mana terserah. Lalu carilah visi dan misinya, yang di dalam visi tersebut atau misi tersebut terdapat kalimat atau kata yang mengatakan bahwa TI itu penting, ya. Jadi tidak boleh tidak ada informasi terkait pentingnya TI di dalam organisasi tersebut. Jadi harus tertuang pada visi atau misi. Boleh nggak ada di visi tapi ada di misi, boleh. Karena kan kalau di visi itu biasanya sifatnya sangat umum, maka lihatlah di misinya. Kalau di misinya juga tidak ada, mungkin Anda bisa cari kebijakan-kebijakan lain pada perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa TI penting. Tapi pernyataan itu harus tertulis pada organisasi itu, bukan Anda yang sebut sendiri. Ya, jadi itu memang benar-benar pernyataan mereka. Nah, kemudian lakukanlah pemetaan nih menggunakan kerangka kerja COVID-5 untuk mendapatkan domain-domain yang akan diukur. Nih, ya, lakukan pemetaan. Jadi cari perusahaan di Indonesia yang manfaatin TI, kemudian kumpulkan visi misinya, lalu lakukan pemetaan, lalu buatlah daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa mereka sudah melakukan proses-proses sesuai dengan hasil pemetaan. Nah, saya mau tanya dulu dengan satu orang deh. Siapa nih? Eriko. Ada nggak Eriko? Ada, Bu. Nah, iya, saya mau tanya tentang tugas ya, karena kan kamu nggak nanya, berarti kan saya yakin kamu udah mengerti. Iya, Bu. Ya, kan disuruh bikin daftar pertanyaan. Kamu bikin daftar pertanyaannya dari mana? Dari yang ini, Bu, COVID, apa tuh? Materi COVID-5 itu, Bu. Iya, pasti dari materi COVID-5 lah, tapi dari mananya? Mungkin dari profil perusahaannya, Bu. Iya, terus di COVID-5-nya dari mana? Kok bisa ada tiba-tiba pertanyaan itu di cross check kemana? Daftar pertanyaan ini daftar pertanyaan apa? Bentar. Ada yang bisa bantu? Bulan mungkin? Dari visi. Ya, visi misi itu diapain? Dari domain yang didapatkan, Bu. Iya, dari domain yang didapatkan. Contohnya apa, Janu? Misalnya, tapi bukan dari domain ya, dari proses TI ya maksudnya ya. Contohnya apa? Proses TI-nya? Contohnya kinerja dan kesesuaian proses TI-nya, Bu. Maksudnya gimana? Itu apa tuh? Itu ADM, APO, BAI atau apa tuh? Apa tadi ya? APO kalau nggak salah, Bu. Di proses APO kalau nggak salah. Nah, jadi Bentar, Bu, di MEA, di Monitor Evaluate and Access. Nah, jadi gini ya, kamu benar tuh jawaban kamu. Nah, jadi misalnya dari Anda lakukan pemetaan, didapatkanlah, kan pertama kan dilakukan pemetaan, lihat visi, misi, dokumen-dokumen apapun itu, kemudian kita lihat enterprise goals yang ada pada COVID, ya. Nah, jadi saya buka deh, bentar. Pemetaan. Kok ini 41 ya? Oh ya 5.
Nih, yang kita coret-coret waktu itu loh. Oh, lewat. Halaman 50 ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, iya benar. Nah, jadi ini pertama kan kita memetakan dari enterprise goal atau tujuan organisasi ke IT related goal. Tapi ini kan tujuan organisasi yang ada pada COVID nih, nomor yang 17 ini nih. Nah, kita lihat dulu si visi, misi, dokumen-dokumen mereka cocoknya kemana. Nih, jadi kayak gini nih yang contoh waktu itu, misalnya PT Sinar Sosro mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi, yakni menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja di mana saja. Nah, kan nggak tercermin sebenarnya ini TI-nya penting ya, tetapi bisa dilihat mungkin dari misi dan lain-lain bahwa oh ini mereka memang menyatakan TI itu penting bagi organisasi mereka, baru boleh kamu angkat. Tapi kalau tidak ada yang menyatakan demikian, berarti perusahaan itu tidak bisa dijadikan tempat studi kasus ya. Nah, caranya tadi menurunkan, ini contohnya memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja dan di mana saja. Oh ini menurut analisis kalian cocoknya di nomor 7, yaitu Business Service Continuity and Availability. Nah, tujuan bisnis nomor 7 ini sudah dipetakan oleh si COVID-5, itu IT related goal-nya. Ini yang S kemarin apa, Janu? Secondary ya. Sedangkan yang P itu primary. Ya, atau primary. Nah, yang primer atau yang utama itu secondary-nya berarti pendukungnya ya, yang second-nya nomor 2. Nah, kita lihat yang primer dulu, tapi nanti yang secondary tetap harus diulas. Tetapi yang nomor 1 ditulisnya primer ya, atau primary. Nah, dari proses dari enterprise goals atau tujuan bisnis nomor 7 tadi, ternyata tujuan TI-nya adalah yang primary-nya nomor 4, nomor 10, nomor 14 ya. Sedangkan yang secondary-nya nomor 1, nomor 7 dan nomor 8 ya. Nah, kita lihat salah satu. Ini saya contohin satu saja. Misalnya yang tujuan TI nomor 4. Tujuan TI nomor 4 itu lihat di halaman 53. 52 ya? Iya, 52 ya. Iya. Tujuan TI nomor 4 ini manage IT related business risk itu sesuai dengan proses TI yang mana saja. Kita lihat dulu yang primernya. Primernya EDM 03, kemudian APO 10, APO 10, APO 12 dan APO 13. Ya, itu kan habis kan. Nah, itu yang primernya. Nih, yaitu EDM 3, APO 10, APO 12 dan APO 13. Sedangkan yang secondary-nya banyak, ya EDM 1, EDM 4, APO 1 sampai 9, kemudian APO 11. Nah, kita lihat salah satunya saja dulu. Saya contohin. Kalau kamu kerjain tugasnya semuanya ya, tapi dipisahkan primer dan sekundernya. Tapi yang utama adalah primer ya. Nah, yang EDM 03, Answer Risk Optimization. Nah, EDM 03 kita intip lagi di buku yang 230 halaman ini. Kita lihat EDM 03. Mana nih? Ini EDM 4. Nah, EDM 3 dari atas. Nah, ini EDM 3. Oke, ini EDM 3. EDM 3 itu nih ya, answer this optimization. EDM 3 itu IT relatednya nomor 4, 6, 10, 15. Kalau kita kan tadi narik ini dari nomor 4, benar ya? Tuh, benar. Dari nomor 4 tadi kita tarik dia. Kemudian goal-nya adalah ini. Jadi, ini kan tujuan ya, proses goal. Oke, inilah tujuannya. Tujuan dari proses EDM 03 dilakukan, itu tujuannya.
Nah, supaya kita bisa mengetahui pertanyaan atau membuat daftar pertanyaannya, kita harus tahu dulu tujuannya. Itu tujuannya tadi. Yaitu apa nih? Risk threshold are defined and communicated and key IT related risk is known. Jadi ambang batas dari risikonya sudah diketahui ya, atau didefinisikan atau sudah ditentukan dan sudah dikomunikasikan. Oke, jadi sudah tahu nih risiko TI, batasnya yang bisa diterima itu yang mana, definisikan. Oh, masih bisa dianggap diterima risikonya mencapai batas sekian. Nah, itu maksud dia. Jadi ada ambang batas dari risiko-risiko TI yang sudah didefinisikan oleh perusahaan dan itu juga sudah dikomunikasikan. Lalu risiko-risiko utama terkait TI juga sudah diketahui oleh organisasi. Nah, itu proses goals nomor satu ya. Ada 3 tuh. Nah, yang nomor 2, 3-nya dicari juga. Nah, supaya kita bisa memastikan mereka apakah benar-benar sudah mengetahui hal itu, itulah yang tadi ada key governance practice. Ya, EDM 3 tadi ya, EDM 3. Ada 3 juga, evaluate, direct, and monitor. Ya, yaitu evaluate risk management, direct risk management, monitor risk management. Nah, ini aktivitas-aktivitasnya. Oke. Nah, cara membuat pertanyaan, Anda lihat dari tujuan tadi dan lihat dari aktivitas-aktivitas masing-masing goals atau practice-nya ini. Ya, dilihat dari sini. Nah, itulah cara Anda membuat pertanyaan. Oke. Bisa dipahami sampai sini, Janu? Nanti Bu. Bisa ya. Nah, contoh satu saya contohin. Kita ambil misalnya dari EDM 03 ya. Ini kita EDM 03 yang 01 deh, kita coba. Nah, misalnya ini aktivitasnya nih. Nah, misalnya kita coba yang nomor 3 ini dari EDM 0301 dari aktivitas yang nomor 3, yaitu menentukan sejauh mana keselarasan strategi risiko TI dengan strategi risiko perusahaan. Apakah sudah selaras atau belum? Nah, buat saja berarti pertanyaan. Misalnya pertanyaannya adalah menentukan sejauh mana keselarasan strategi risiko TI dengan strategi risiko perusahaan. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya adalah apakah strategi risiko TI sudah dibuat? Itu mungkin pertanyaan 1. Apakah strategi risiko TI selaras dengan strategi risiko perusahaan? Atau seiring sejalan? Itu bisa. Nah, itu contoh pertanyaannya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya mungkin kita ambil dari yang nomor 4, yaitu proaktif. Nah, jadi secara proaktif faktor-faktor risiko TI itu sudah dievaluasi sebelum keputusan strategis perusahaan dan lain-lain. Nah, jadi secara proaktif sudah dievaluasi faktor-faktor risiko. Nah, jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah faktor-faktor terkait risiko pada perusahaan sudah dievaluasi secara proaktif. Kalau proaktif kan artinya sebelum risiko terjadi. Nah, mungkin Anda bisa turunkan lagi apa risiko yang pernah terjadi pada perusahaan gitu kan. Kemudian apakah risiko tersebut sudah dievaluasi secara proaktif. Nah, begitu ya. Itu contoh menurunkannya menjadi pertanyaan. Dan jadi banyak nanti pertanyaannya. Menurunkannya ya dari aktivitas-aktivitas itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, makanya ini jadinya tugas kelompok karena kan memang banyak sekali nanti pertanyaannya. Nah,
caranya saya rasa Anda sesuaikan sajalah dengan kemampuan masing-masing, tetapi saran saya dibagi saja. Ya, jadi saat ini yang Anda bisa lakukan adalah langsunglah memetakan. Kalau menurut saya ya, saran saya, langsunglah Anda petakan pertama pasti cari sumber ya, cari visi misinya. Kemudian setelah itu langsung segera petakan supaya Anda bisa berbagi kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman di kelompok Anda, siapa yang mengerjakan domain ini, dan seterusnya, karena itu banyak sekali. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, jadi ya, saya rasa kita sudah lumayan panjang, tinggal ada 20 menit lagi waktu kita. Saya rasa Anda bisa diskusi kelompok, tentukanlah perusahaan apa yang akan Anda bahas. Kemudian nanti sebelum jam, ini nanti ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada. Nah, berarti karena nggak ada kuliah, mungkin nanti sebelum malam hari lah ya, sebelum jam 6 sore mungkin Anda bisa menentukan perusahaan apa yang akan Anda angkat menjadi studi kasus. Ya, sekarang sih memang waktu saya tinggal 20 menit untuk kelas ini. Tapi daripada 20 menit kan nggak mungkin lah, mungkin terlalu singkat waktunya untuk menentukan perusahaan apa, karena tadi ada syaratnya, yaitu tercermin pentingnya TI dalam visi atau misi perusahaan yang akan diangkat jadi studi kasus. Nah, jadi saya tunggu sampai maksimal sebelum jam 6 sore. Kecepatan nggak? Atau sampai besok? Pengennya gimana? Besok aja, Bu. Yang lain gimana? Jeffrey? Bulan? Sampai besok aja, Bu. Besok ya. Saya kalau saya bilang sampai minggu depan, kamu nggak akan maju-maju. Oke lah, sampai besok ya. Sampai besok. Saya tunggu sampai besok nama-nama kelompok, misalnya kelompok 1 perusahaannya ini, Bu, gitu ya. Di WA saja cukup. Oke, kita sudahi dulu video conference kita hari ini. Sampai ketemu di Vicon minggu depan. Jangan lupa maksimal besok di WA ke saya di grup kelompoknya, membahas tentang perusahaan apa, karena tidak boleh sama, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, selamat siang. Siap.